Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Faisal di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit di mana terjadi sumbatan aliran darah ke otot jantung yang mengakibatkan jantung pada akhirnya akan mengalami kekurangan oksigen, sehingga pasien biasanya mengeluh nyeri dada. Nah, bagaimanakah sebetulnya penyakit jantung koroner ini dan apa yang harus kita cegah dalam rangka menghindari penyakit jantung koroner? Gejala daripada penyakit jantung koroner yang klasik adalah rasa tidak enak di daerah dada bagian tengah dekat ulu hati, sehingga terkadang penyakit jantung koroner ini dikira sebagai penyakit MAH. Sifatnya tumpul, nyeri dada tersebut seperti ditekan, diperas, menjalar ke lengan kiri dan leher, dapat disertai kesulitan bernapas, berdebar-debar, keringat, bahkan mual dan muntah. Biasanya nyeri dada ini dipicu oleh suatu aktivitas ataupun suatu stres emosional, dan nyeri dadanya itu berlangsung kira-kira lebih daripada 10 menit. Biasanya pada penyakit jantung koroner, keluhan nyeri dada ini seperti sensasi akan kehilangan nyawa, saking daripada sakitnya itu. Kemudian selain nyeri dada, penyakit jantung koroner itu juga ada yang disebut sebagai angina equivalen. Jadi yang dimaksud dengan angina equivalen itu adalah keluhan atau suatu penyakit jantung koroner, namun keluhannya itu bukan nyeri dada, tetapi yang lain. Misalkan apa? Pasien menunjukkan gejala gagal jantung mendadak seperti sesak napas atau gangguan irama jantung seperti berdebar, pusing, dan pingsan. Dan paling sering untuk penyakit jantung koroner ini, atau setidaknya sering kali, keluhannya itu mirip dengan keluhan sakit MAH, nyeri ulu hati. Padahal itu adalah suatu penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini orang sering menyebutnya sebagai penyakit angin duduk. Sehingga untuk mengobati penyakit jantung koroner katanya anginnya harus dicabut. Ini yang harus kita koreksi atau kita kritisi. Hati-hati bahwa ini penyakit jantung koroner harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat. Jangan dicabut anginnya karena ini bukan sakit masuk angin. Kemudian, nah ini adalah simulasi bagaimana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah di jantung mengalami penyumbatan yang pada akhirnya aliran darah di jantung itu terhambat dan jantung kekurangan oksigen, sehingga pasien mengeluh nyeri dada. Karena ketika otot jantung mengalami kekurangan oksigen dalam melakukan aktivitasnya, jantung membutuhkan energi lain, yaitu yang disebut dengan asam laktat. Asam laktat inilah yang mengakibatkan sensasi nyeri dada ataupun sesak napas. Jadi ibarat kata jantung ini bensin tidak ada, solar pun jadi. Seperti itulah kira-kira untuk memahaminya lebih simpel. Kemudian apa sajakah faktor risiko pada penderita penyakit jantung koroner? Ini adalah ada faktor risiko yang memang tidak dapat dimodifikasi, yaitu seperti usia. Tentu usia yang lebih tua itu akan memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner, terutama pada laki-laki di atas 40 tahun dan pada perempuan di atas 60 tahun, terutama pada perempuan yang telah menopause, di mana pada saat dia menopause estrogennya turun. Estrogen itulah yang melindungi jantung selama ini. Kemudian ada riwayat keluarga penyakit jantung koroner, misalkan kakaknya ataupun bapaknya itu ada riwayat penyakit jantung koroner. Ini adalah populasi yang memiliki risiko tinggi terhadap kejadian penyakit jantung koroner.
Kemudian juga ada beberapa faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu seperti perokok ini dapat kita hentikan, hipertensi dapat kita kendalikan, diabetes mellitus atau gula darah dapat kita regulasi, kemudian masalah diet, tinggi lemak, jenuh dan kolesterol juga dapat kita modifikasi. Kemudian obesitas itu juga dapat diturunkan untuk berat badannya, dan pada individu yang kurang aktivitas fisik ataupun kurang berolahraga ini juga menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner, sehingga ini harus rajin berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita melakukan pencegahan penyakit jantung koroner? Mencegah tentu itu lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, kita harus mengubah pola hidup, stop merokok. Kemudian memilih makanan sehat, mengurangi lemak total hingga 30%, asam lemak jenuh tidak lebih daripada 1/3 dari total lemak, dan kolesterol kurang daripada 300 mg per hari. Mengganti diet asam lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh dari sayuran dan makanan laut, meningkatkan asupan buah, sereal dan sayuran, mengurangi total asupan kalori bila berat badan perlu diturunkan, mengurangi asupan garam dan alkohol bila tekanan darah tinggi. Kemudian juga tentu meningkatkan aktivitas fisik dengan olahraga. Kemudian kita turunkan berat badan dengan menurunkan berat massa indeks, yaitu terutama yang lebih daripada 30 kg per meter itu harus kita kurangi indeks massa tubuhnya, yang sampai lebih daripada 25. Kemudian penurunan berat badan itu akan menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan tentu secara otomatis juga dapat menurunkan glukosa darah. Ada satu parameter yang sebetulnya sederhana dalam menilai risiko penyakit kardiovaskuler, salah satunya adalah penyakit jantung koroner, yaitu lingkar pinggang. Jadi pada pria, lingkar pinggang lebih daripada 94 cm dan wanita lebih daripada 80 cm ini adalah memiliki risiko tinggi terhadap kejadian kardiovaskuler seperti stroke, jantung koroner, ataupun hipertensi. Kemudian kita harus regulasi tekanan darah dengan target di bawah 140/90, mengubah pola hidup seperti stop merokok, kemudian berobat secara teratur, kadar kolesterol total targetnya di bawah 190 mg/dl, dan kadar kolesterol LDL itu kurang daripada 100 mg/dl. Kemudian juga sama untuk mengendalikan kadar lipid dalam darah atau kolesterol itu dengan mengubah pola hidup. Kemudian rajin mengkonsumsi obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Gula darah juga harus dikontrol pada penderita diabetes. Itu target gula darah puasa kurang daripada 125 mg/dl, sedangkan yang postprandial itu di bawah 140 mg/dl. Untuk HbA1c itu kurang daripada 6,5% itu harus tercapai. Kemudian terapi obat untuk pencegahan obat diabetes. Kemudian kita melakukan screening keluarga terdekat. Hati-hati punya bapak ataupun saudara yang terkena penyakit jantung koroner prematur, terutama pada pria dia kena penyakit jantung koroner di bawah 55 tahun dan pada wanita di bawah 65 tahun. Ini harus dilakukan screening. Kalau memang ada riwayat keluarganya itu penyakit jantung koroner prematur, baik itu kakaknya, bapaknya, ataupun ibunya, pada pria di bawah 55 tahun dan pada wanita di bawah 65 tahun telah terkena suatu penyakit jantung koroner, risikonya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah sebagai kesimpulan bagaimana kita melakukan pencegahan atau prevensi penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah A, yaitu aspirin, meminum obat-obat pengingkar darah, kontrol obat secara teratur. Kemudian B, blood pressure, kendalikan tekanan darah dengan obat-obat darah tinggi. Kemudian
kolesterol dan sigaret. Untuk C-nya, hati-hati dengan dietnya, stop merokok dan diet dan diabetes. Kita harus mengkonsumsi makan yang sehat. Hati-hati untuk diet yang kadar gulanya tinggi. Dan yang terakhir adalah exercise, yaitu aktivitas fisiknya harus baik, rajin berolahraga. Nah, inilah paparan kami tentang penyakit jantung koroner, bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, bahwa penyakit jantung koroner sebagai sebuah kesimpulan adalah penyakit di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner yang mengakibatkan otot jantung mengalami kekurangan oksigen akibat pola hidup yang tidak sehat. Jadi sekali lagi, penyakit jantung koroner ataupun angin duduk tadi, bila ada mengalami gejala seperti itu, jangan dicabut anginnya, karena ini bukan penyakit masuk angin, tetapi ini sebetulnya adalah penyakit pembuluh darah yang harus segera ditangani dan harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat terdekat. Demikian edukasi kami tentang penyakit jantung koroner. Saya Dr. Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.